Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda menceritakan kisah Dewa Sani di hadapan Sani dan istrinya. Saat itu Dewa Surya terkejut melihat istrinya ada dua dan berkata, "Istriku Sanggya." Sanggya bangkit dan berkata, "Salam suami." Dewa Surya berkata, "Kamu di sini, lalu siapa itu?" Sanggya berkata, "Dia adalah bayanganku Cahaya." Dewa Surya berkata, "Bayanganmu Cahaya, jadi aku bersamanya selama ini. Tapi apa yang kamu lakukan di tempat terpencil ini, Dewi? Mari kita kembali ke Surya Loka. Aku mencintaimu, Dewi. Bayanganmu tidak ada artinya bagiku." Mendengar itu, Cahaya terkejut lalu menyentuh perutnya yang sedang hamil. Sanggya berkata, "Dengan mengatakan itu, kamu telah mengangkat beban yang sangat berat dari pundakku, suami. Aku tidak dapat menahan panasmu. Oleh karena itu, aku terpaksa mencari bantuan Cahaya. Tapi aku tidak bisa menjauh darimu lagi. Aku akan pergi ke ayahku dulu. Dia akan memberikan solusi. Dengan cara itu, panas dan kecemerlanganmu yang luar biasa tidak akan menimbulkan masalah bagiku. Dengan cara itu, aku akan menjadi istri tercintamu lagi. Dan aku dapat kembali ke Surya Loka. Aku akan segera kembali dengan solusinya." Cahaya berkata, "Dewa Surya, aku mohon agar aku tidak mengalami ketidakadilan. Aku telah menganggapmu duniaku suami. Aku telah menawarkan diriku untuk melayanimu sebagai istrimu. Aku telah memberikan segalanya kepadamu suami. Aku mencari perlindunganmu." Dewa Surya tidak memperdulikan Cahaya dan berkata, "Kamu tidak akan tinggal jauh dariku, Dewi Sanggya. Perpisahan ini akan segera berakhir. Aku memberikan janjiku." Dewa Surya kemudian pergi dari sana. Cahaya berkata, "Tolong bantu aku, Dewi Sanggya. Mintalah Dewa Surya untuk tidak melepaskanku. Mintalah dia untuk menerimaku. Hanya kamu yang dapat memahami penderitaan mentalku. Kamu seperti kakak perempuan bagiku." Mendengar itu, Sanggya berkata, "Kakak perempuan, kamu ingin merebut hak dariku dengan menjalin ikatan. Kamu hanyalah seorang budak. Dalam ketidakhadiranku, kamu melayani sebagai pelayan. Namun aku akan segera kembali. Hati suamiku hanya milikku. Semakin cepat kamu menyadari di mana tempatmu yang sebenarnya, semakin baik bagimu. Perbuatanmu mencerminkan perbuatan seorang budak, namun kamu bermimpi menjadi ratu." Sanggya kemudian pergi meninggalkan Cahaya di hutan. Garuda berkata, "Orang yang paling menyakiti hati kita adalah orang yang tidak dapat kita bayangkan bahwa mereka dapat menyakiti kita. Cahaya adalah teman Sanggya. Mereka dulu selalu bersama sepanjang waktu. Kamu adalah temanku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Inilah yang dikatakan Sanggya. Sanggya menjadi egois. Tapi Sanggya menjadi egois. Dia menggunakan Cahaya. Dia memanfaatkan Cahaya saat Cahaya membutuhkan cinta dan keluarga, serta semua kemewahan dan perhatian. Dalam kondisi kehamilan seperti itu, Sanggya memisahkannya dari dirinya sendiri dan suaminya. Dia tidak diinginkan. Semua orang mengejeknya. Siapa yang akan merasakan sakitnya? Mereka semua meremehkannya. Cahaya menanggung semua penghinaan. Dia akan diam berharap saat mereka mengetahui tentang putra Dewa Surya yang akan lahir darinya. Maka dia akan dihormati dan Dewa Surya akan mengerti. "Seperti dulu aku memahami rasa sakit ibuku meski berada di dalam telur. Sama sepertimu yang berada di dalam rahim ibumu, kamu menyadari rasa sakit ibumu." Cahaya yang terus menunggu Dewa Surya kembali. Kapan masalahnya akan berakhir dan kapan Dewa Surya akan menerimanya? Wiswakarma menghapus satu bagian dari Dewa Surya sehingga Sanggya dapat menanggung panasnya matahari, sehingga panas matahari berkurang. Sanggya akhirnya bisa kembali ke rumahnya di Surya Loka. Sebelumnya Sanggya telah mempermalukan Cahaya. Sekarang Dewa Surya meninggalkan Cahaya. Cahaya yang terhina dalam keadaan hamil pergi ke hutan. Dia memutuskan untuk bermeditasi. Cahaya melakukan puja kepada Mahadewa dalam keadaan hamil dan terus berpuasa. Setelah waktu yang lama, Mahadewa mendengar doa Cahaya dan Mahadewa muncul di sana. Mahadewa berkata, "Tujuanmu telah terpenuhi, Dewi. Pemujaanmu telah berhasil."
Jaya berkata, "Prabu, Anda di sini. Salam Prabu." Mahadewa berkata, "Hal terpenting bagi seorang wanita hamil adalah bayinya yang belum lahir, yang tumbuh di dalam rahimnya. Aku memberimu anugerah bahwa putramu akan membuat keturunanmu bangga. Warisanmu akan berlanjut melalui dia." Garuda berkata, tidak peduli masalah apa yang dialami seorang wanita setelah melahirkan anak pertamanya, semua masalah rasa sakit, rintangan, ejekan, dan penghinaan akan berakhir. Tetapi baik ibuku maupun ibumu tidak dapat mengalami kebahagiaan ini. Saat itu Jaya akhirnya melahirkan seorang putra. Tapi putranya yang gelap membuat Jaya terkejut. Jaya berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Surya menyebarkan kecerahan di dunia, tapi anaknya sendiri lebih gelap seperti malam. Bagaimana ini? Akankah Dewa Surya menerimanya? Tiba-tiba putranya tumbuh dengan cepat, dan dia berkata, "Ibu." Melihat putranya, Jaya terkejut dan berkata, "Kamu telah tumbuh begitu cepat, nak. Bagaimana mungkin?" Sani berkata, "Setiap kali seorang ibu dalam masalah, anak-anaknya pasti selalu ingin mengakhiri masalah ibunya. Tapi anak-anaknya tak berdaya, ibu. Dalam keadaan seperti ini, mereka menjadi keras kepala untuk mampu demi ibu mereka. Akibat keras kepala ini, pertumbuhan mereka akan jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak lainnya, ibu. Anak-anak seperti itu tumbuh lebih cepat, ibu. Aku telah merasakan rasa sakitmu sejak aku berada di dalam rahimmu. Aku telah merasakan semua rasa sakitmu. Sekarang aku akan membantumu mendapatkan hakmu, ibu. Ikutlah denganku. Kita akan pergi ke Suryaloka." Garuda berkata, setiap anak laki-laki ingin menghapus air mata ibunya. Dia ingin mengakhiri semua masalah dan rasa sakit ibunya untuk memberinya rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Kebahagiaan anak laki-laki ada di kaki ibunya. Tidak ada orang lain selain kamu yang dapat memahami ini dengan lebih baik, Dewa Sani. Kamu pergi menemui ayahmu dengan mengisi kecerahan kebenaran di dalam dirimu. Tapi apapun yang terjadi di sana justru berlawanan dengan apa yang kamu harapkan. Saat itu Sani dan ibunya sampai di Suryaloka dan berkata, "Salam Prabu." Melihat mereka muncul di sana, Dewa Surya berkata, "Beraninya kamu memasuki kerajaanku tanpa izinku? Siapa kalian berdua?" Sani berkata, "Aku Sani, putra Dewi Jaya dan Dewa Surya. Aku di sini untuk hak ibuku." Mendengar itu, mereka semua yang ada di sana terkejut, dan Dewa Surya berkata, "Kamu di sini untuk mendapatkan hak-hak dari ibumu. Untuk penampilanmu yang seperti ini bukan salahmu, tapi itu salah ibumu. Ketika kamu sendiri telah melupakan tempatmu, apa yang akan kamu ajarkan kepada putramu? Kamu diciptakan karena suatu alasan. Ketika alasan itu sendiri tidak ada lagi, begitu pula keberadaanmu. Bagaimana bisa Jaya? Bagaimana kamu bisa menjalin hubungan dengan pria lain? Bagaimana kamu bisa menghiasi tempat tidur pria itu ketika kamu tidak memiliki hak atasnya?" Mendengar cerita dari Garuda, amarah Sani muncul dan dia bangkit dari singgasananya. Melihat Sani bangkit dengan amarah, Tahtu dan Dumal ketakutan sambil berpikir apa yang sedang dilakukan Garuda. Dia menceritakan kisah penghinaan Dewa Sani tepat di depannya. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan Garuda dari pandangan terkutuk Dewa Sani.